Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilina syaraf amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis sebagaimana biasanya. Walaupun pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali online ya. Yang biasanya sudah offline, namun karena aturan yang sekarang lagi diberlakukan, maka kita kembali dalam keadaan online. Ya, walaupun memang sebagian, walaupun selama ini kita offline, tetap ada versi online-nya. Ya. Namun ini tidak menghalangi kita untuk bisa tetap saling mengingatkan, saling menasihati, membahas kitab yang telah kita sepakati, yaitu Safinatu An-Najah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Setelah pembahasan yang lalu kita selingi dengan pembahasan berkaitan dengan kurban. Ya. Kita kembali kepada pembahasan kita, yaitu di mana masih tentang rukun iman. Ya, masih tentang rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Disebutkan oleh penulis di sini, yaitu antuk mina bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi engkau mengimani mengimani takdir, ya, baik yang takdir baik atau yang buruk, ya, bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, apa maksud daripada beriman kepada takdir di sini, sekalian? Di sini disebutkan wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wasyarr qabla khalqi al-khalq. Ya, jadi Syekh Al-Fashani mengatakan bahwa arti daripada beriman kepada takdir adalah engkau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi semuanya, baik itu kebaikan, baik itu keburukan, ya, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabla khalqi al-khalq, ya, sebelum menciptakan makhluk. Jadi sebelum makhluk itu diciptakan, ya, semuanya sudah ditakdirkan. Dan juga kita mengimani bahwa wa anna jami'al kainat, dan sungguhnya semua makhluk ciptaan itu, ya, bi qadha'illahi wa qadrihi, berdasarkan qadha, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qadrihi, dan takdirnya. Wa huwa muridun laha, ya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang berkehendak terhadap semua hal itu. Apapun yang terjadi, apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi takdir, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu tidak ada, ya, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka kita meyakini semua itu. Dan keimanan kita atau keyakinan kita terhadap al-qada wal qadar ini, wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhanin, dan cukup meyakini, ya, dengan keyakinan yang mantap mengenai qada dan qadar ini, ya, min ghairi nasbi burhanin, tanpa perlu bersusah payah menegakkan pembuktian. Ya, jadi apa yang terjadi, baik itu kebaikan atau keburukan, cukup kita imani bahwa semua ini adalah ketetapan Allah. Ya. Apakah perlu pembuktian bahwa ini adalah ketetapan Allah? Apakah kita harus menganalisa terlebih dahulu bahwa apakah ini adalah ketetapan Allah atau bukan? Itu tidak perlu. Jadi kita dalam hal ini memang
dibutuhkan adalah iman saja, ya, tanpa harus pembuktian. Beda dengan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala memang kita harus ada pembuktian. Kita harus membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maujud, ya. Ya. Jadi zat yang keberadaannya adalah sesuatu yang pasti. Jadi kita tidak bisa kemudian beriman bahwa Allah itu ada dengan hanya ikut-ikutan. Si fulan mengatakan Allah itu ada, kemudian kita juga mengatakan Allah itu ada. Kalau si fulan mengatakan Allah itu tidak ada, kemudian kita juga ikut-ikutan mengatakan Allah tidak ada, maka ini adalah keimanan yang dusta, keimanan yang tidak diterima. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah keimanan yang dibangun di atas kepastian. Kita bisa membuktikannya. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah kita melihat bahwasanya alam semesta ini adalah berangkat dari ketiadaan kemudian menjadi ada. Dan keberadaan alam semesta ini, ya, kalau dia adalah sesuatu yang diadakan, maka berarti membutuhkan zat yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga lihat alam semesta ini. Alam semesta ini adalah berganti, ya, teratur, ya, mengalami perubahan-perubahan. Nah, semua sesuatu yang berubah, berganti, semua sesuatu yang teratur, pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengubahnya, ya. Maka yang mengaturnya, yang mengubahnya, ya semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berangkat dari ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan-perubahan. Ya, sebagaimana makhluk. Ya, karena kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah diadakan, ya berarti membutuhkan sesuatu yang mengadakan lagi. Ya, sama kita kalau misalnya saya katakan mouse ini, ya. Mouse ini, ya tidak mungkin kita katakan mouse ini jadi begitu sendiri, ya. Mouse ini pasti ada yang membuatnya. Maka ini adalah salah satu bukti nyata bahwa namanya sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Ya, maka sesuatu yang ada ini, ya, siapa yang mengadakannya, siapa yang membuatnya adalah manusia. Nah, begitu juga dengan diri kita, manusia. Kita ini berangkat dari sesuatu yang tidak ada, kemudian menjadi ada. Nah, kenapa kita bisa menjadi ada? Semua itu punya sebab. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita harus mengimaninya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluknya, ya, tidak berangkat dari ketiadaan, ya, bukan zat yang diadakan, bukan zat yang muncul dari ketiadaan, dan zat yang tidak mengalami perubahan dan seterusnya, berbeda dengan makhluknya. Nah, jadi itu maksud saya bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rukun iman pertama, ya, begitu juga dengan rukun iman selanjutnya, itu semua butuh pembuktian. Ya, berangkat dari iman yang pertama. Ya, kita bisa mengimani adanya nabi, kita bisa mengimani adanya rasul, kita bisa mengimani adanya kitab, malaikat dan seterusnya, kan? Itu berangkat dari beriman kepada Allah. Kalau sudah beriman kepada Allah, berarti kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala maha, ya, menurunkan kitabnya, ya, kemudian mengutus nabinya dan seterusnya. Jadi itu saling terkait. Begitu juga dengan iman kepada takdir ini. Bedanya, untuk iman kepada takdir ini kita tidak perlu kemudian pembuktian bahwa apa yang kita alami berupa kebaikan, apa yang kita alami berupa keburukan, ya, apakah itu semua adalah keputusan Allah? Apakah kemudian perlu untuk kita buktikan bahwa itu adalah keputusan Allah? Nah, di sini tidak perlu. Ya, kita tidak perlu kemudian membuktikan. Cukup kita imani saja bahwa ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ulama yang lain, misalnya As-Sayyid Abdullah Al-Marghani, ya, Al-Marghani mengatakan bahwa
al-imanu bil qadari, beriman kepada takdir itu adalah huwa at-tasdiqu, adalah membenarkan, ya, membenarkan bi anna ma kana wa ma yakunu, bahwasanya perkara yang telah terjadi, ya, wa ma yakunu, dan sesuatu yang akan terjadi, ya, bi takdirim man yaqulu li syai'in, man yaqulu li syai' kun fayakun. Semua itu terjadi, ya, sebab takdir daripada zat yang berfirman, ya, jadilah, lalu jadi sesuatu itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menakdirkan sesuatu, jika berkehendak menakdirkan sesuatu, maka cukup, ya, kun fayakun, ya, maka jadilah. Nah, fayakunu khairan au syarran, maka takdir itu ada yang berupa kebaikan, ada yang berupa keburukan, ya. Naf'an au dharran, ada yang bermanfaat atau yang membahayakan, ya. Hulwan au murran, ada yang manis, ada yang pahit, begitulah takdir. Ya, takdir tidak lepas dari itu semua. Ada yang baik, ada yang buruk, ada bermanfaat, ada yang membahayakan, ada yang manis, ada yang pahit, ya. Dan di dalam sebuah riwayat, kullu syai'in biqada'in wa qadarin hatta al-ajazi wal kais, ya. Bahwasanya segala sesuatu tergantung kepada qada dan qadar, ya. Jadi qada dan takdir Allah, bahkan lemah, ya, sifat lemah itu sendiri, ya. Begitu juga al-kais. Al-kais ini cerdas, ya, kecerdasan. Itu semua adalah eh, itu semua adalah takdir, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diciptakan, ya, ada saudara kita misalnya dia daya tangkapnya itu kurang misalnya. Kemudian ada juga yang cepat memahami sesuatu. Itu semua adalah sifat bawaan. Sifat bawaan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi orang yang lemah tadi kalau dia berusaha, maka, ya, dengan usahanya itu, ya, dia bisa ditakdirkan apa? Dia bisa ditakdirkan kemudian pandai, kemudian cerdas juga, ya. Begitu juga dengan orang yang cerdas tadi. Orang yang cerdas tadi tapi kalau dia malas, tidak mau berusaha, maka, ya, dia akan mendapatkan takdirnya juga. Nah, baik. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Bahwasanya seorang hamba itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia beriman kepada takdir, ya, baik itu takdir baik atau takdir buruk. Ya, dia harus meyakini bahwa hal itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan sebuah hadis yang ada dalam doa iftitah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wasyarru laisa ilaika. Wasyarru laisa ilaika. Bahwa keburukan itu tidaklah berpulang kepadamu. Apa maksudnya, ya, kawan sekalian? Padahal kan tadi kita katakan bahwa takdir baik dan takdir buruk itu semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada doa seperti ini, doa iftitah. Wasyarru laisa ilaik. Ya. Bahwasanya keburukan itu tidak kembali kepadamu. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah fama'nahu wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika. Nah, itu maksudnya. Bahwa maksud daripada keburukan tidaklah berpulang kepadamu adalah tidaklah keburukan itu dapat dijadikan media untuk mendekatkan diri dengannya kepadamu. Jadi, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjadikan media, kita tidak bisa menjadikan keburukan itu sebagai media kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang mengatakan misalnya, saya mendekatkan diri kepada Allah untuk bermaksiat misalnya. Ya, tidak. Mendekatkan diri kepada Allah itu dengan apa? Dengan ketaatan, bukan dengan keburukan, bukan dengan maksiat. Nah, itulah maksud daripada wasyarru laisa ilaika.
Nah, adapun ya mungkin ada yang mengatakan kenapa disandarkan kalau begitu? Kenapa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Wasyarru laisa ilaika. Maka di sini disebutkan bahwa keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah ya, ta'adduban ya, sebagai tata krama, sebagai adab ya. Artinya sesuatu yang tidak layak bahwa keburukan itu kemudian disandarkan kepada Allah. Makanya dalam doa tadi disebutkan wasyarru laisa ilaik. Ya. Itu tafsiran yang lainnya bahwa wasyarru laisa ilaik, keburukan tidaklah berpulang kepadamu, itu maksudnya adalah kita tidak bisa kemudian seenaknya begitu saja menyandarkan keburukan itu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hakikatnya semua yang terjadi itu baik yang buruk baik yang baik ya, yang buruk atau yang baik itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk ta'addub, sebagai bentuk tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkanlah tadi dalam doa itu wasyarru laisa ilaika. Nah, li'anna laiqa nisbatul khairi lillah, karena sungguhnya yang layak itu adalah dihubungkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya yang artinya yang layak ya, bahwa yang dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan-kebaikan. Wasyarru lin nafsi ta'adduban. Adapun keburukan-keburukan itu ya kita sandarkan kepada diri kita. Ya, keburukan-keburukan itu kita sandarkan kepada diri kita. Nah, baik. Itu sebagai sikap beradab ya, sikap tata krama. Nah, makanya dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ma asabaka min hasanatin. Jadi apa saja yang engkau peroleh ya dari nikmat-nikmat itu ya min hasanatin faminallah, adalah berasal dari Allah. Ya. Wa ma asabaka min sayyi'atin, adapun yang menimpamu ya berupa keburukan-keburukan, berupa bencana-bencana, famin nafsik, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Ya. Ini sebagai syahid, sebagai dalil apa yang kita sebutkan tadi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kebaikan, menciptakan keburukan. Tapi manusia menentukan kebaikan keburukan pada dirinya, dia bisa berusaha. Dia bisa berusaha menentukan kebaikan itu atas dirinya, dan dia bisa juga berusaha untuk menentukan keburukan atas dirinya. Tapi semuanya adalah ciptaan Allah. Kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan Allah. Tapi seorang hamba juga bisa berusaha untuk apa? Untuk menempuh ya, baik kebaikan atau keburukan itu dikembalikan kepada hamba itu. Hamba itu tidak kemudian dipaksa ya untuk menjadi untuk menjadi baik ya, tidak dipaksa untuk menjadi buruk, tapi mereka punya pilihan masing-masing ya. Punya apa namanya? Istilahnya al-kasab ya, usaha. Hal ini sebagaimana dalam ayat ya yang lain, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya. Baik. Nah ini karena Al-Quran Al-Quran itu saling menafsirkan ya antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, kemudian bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullum min 'indillah." Katakanlah semuanya itu datang dari sisi Allah. Ya. Kan tadi kita katakan bahwa kebaikan itu ya dari Allah, sedangkan keburukan itu dari dari diri kita sendiri. Nah, sedangkan dalam ayat yang lain mengatakan kul kullu min indillah, semua datang itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita katakan ya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya penciptaannya. Penciptaan kebaikan, penciptaan keburukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penentuan apa yang menjadi tapi seorang hamba itu tidak bisa kemudian
eh, dipaksa ya untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan keburukan, ya. Mereka juga punya usaha ya menentukan hal itu. Nah, makanya seseorang itu tidak bisa kemudian mengatakan bahwa ya saya bermaksiat karena apa? Saya bermaksiat karena ini adalah takdir Allah. Ya. Ya, saya mengikuti taklim karena takdir Allah. Saya tidak ikut taklim karena takdir Allah. Saya tidak sholat karena takdir Allah, misalnya. Apakah hal itu adalah sesuatu yang dibenarkan? Ya, maka kita katakan itu adalah suatu keyakinan yang keliru. Ya, itu adalah kedustaan. Itu adalah kedustaan. Karena sekiranya mereka jujur, ya, sekiranya mereka jujur, ya, enggak usah berbuat apa-apa. Kalau mereka haus, ya jangan pergi minum. Ya. Kalau mereka lapar, jangan pergi makan. Kan gitu. Ya. Artinya kalau lapar, eh, kalau haus, ya enggak usah kemudian berbuat apa-apa. Karena itulah takdir Allah. Tapi kan mereka juga kalau lapar pergi makan, kalau haus pergi minum. Nah, maka kita katakan, nah, itulah takdir Allah. Ya. Kalau memang mengandalkan takdir Allah, ya kalau lapar ya enggak usah makan. Karena itulah takdir Allah bagi kalian, yang kalian tetapkan, yang kalian inginkan sebagai takdir Allah. Ya, tapi kan kalau lapar pasti berusaha mencari makanan, kalau haus pasti berusaha untuk mencari minuman. Nah, kita katakan, nah itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi usaha Anda itu sebetulnya tidak di apa namanya? Usaha Anda itu Anda sendiri punya hak untuk mengontrol. Jadi Anda punya hak untuk mengontrol usaha itu namanya tadi al-kasb, ya, adalah usaha, ya. Maka adapun pilihan kita mana yang kita pilih, apakah kebaikan atau keburukan, apakah mau makan atau tidak makan, apakah mau minum atau tidak minum, itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Uh, di sini ada beberapa ayat yang mungkin bagus kita tadabburi. Di antaranya adalah bagaimana adab Nabi Khidir, ya, atau Al-Khidir alaihissalam. Ketika beliau mengatakan fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, ya, bahwa maka Tuhanmu mengkehendaki agar supaya mereka sampai dewasanya. Ya. Yang berkaitan dengan anak, seorang anak yang dalam kisah dalam surah Al-Kahfi. Dan beliau mengatakan faradtu an aibaha, dan aku bertujuan merusak bahtera atau perahu itu. Nah, kemudian di dalam surah Ibrahim, ya, perkataan Nabi Ibrahim dalam surah Syu'ara, alladzi khalaqani fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku, ya, dan Tuhanku yang Dia memberikan makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Nah, coba lihat dalam ayat tadi, kalau kita lihat, ya, haitsu nasabal hidayata wal it'ama wasyiqa aw syifa lillahi wal marad li nafsihi. Jadi kalau kita lihat ayat tadi, ya, Nabi Ibrahim menghubungkan hidayah, yaitu petunjuk, kemudian makan, al-it'am wasyifa, dan kesembuhan, itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian adapun masalah sakit wal marada li nafsihi, ya, tapi urusan sakitnya itu beliau kemudian eh, menisbatkan kepada dirinya sendiri. Ya, coba perhatikan ayat tadi. Walladzi khalaqani fahuwa yahdin. Yang menciptakan aku dan memberikan aku hidayah. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberikanku makan dan memberikanku minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika aku sakit, artinya dia kemudian menisbatkan sakit itu kepada dirinya. Fahuwa yashfin. Maka Allah lah yang mengobatiku. Nah, artinya Nabi Ibrahim tidak mengatakan falam yakul amradani. Ya, jadi Nabi Ibrahim tidak mengatakan Allah telah memberikan sakit kepadaku atau Allah menjadikanku sakit. Tapi dia katakan tadi ketika aku sakit. Dia tidak mengatakan Allah menjadikanku sakit. Nah, ini sebagai bentuk apa? Ta'adduban minhu alaihi salam, sebagai bentuk adab tata krama daripada Nabi Ibrahim, tidak kemudian menyandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illa falkul min af'alillahi ta'ala. Padahal ya kalau kita pikir ya semuanya adalah berangkat dari adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Ya, jadi perbuatan kita ini sebetulnya semuanya adalah ciptaan Allah. Hanya saja kita punya apa? Kita punya kemauan. Ya. Kita bisa menentukan mana yang kemudian kita lakukan. Jadi maksud daripada ayat ini, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu, maksudnya adalah min khairin wa syarr. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu semuanya adalah ciptaan Allah. Ikhtiyariyun wa ittirari. Ya, baik kemauan sendiri ataupun yang secara terpaksa. Ya. Misalnya saya mengangkat mouse ini ini kan satu kemauan sendiri. Ya, saya mengambilnya, saya mengangkatnya, ini adalah kemauan sendiri. Tapi ketika saya bersin misalnya, ya, itu adalah secara terpaksa. Artinya refleks, ya. Misalnya saya batuk sekarang, itu gerakan refleks, bukan kemauan saya sendiri. Nah, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan saya ini, sekarang saya berbicara di hadapan antum, ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan saya ini adalah semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun seorang hamba itu walaysa lil abdi illa mujarradul maili halata al-ikhtiyar. Dan tidaklah bagi seorang hamba itu selain sebatas ya kecenderungan pada situasi pilihan ya, atau kemauan sendiri. Jadi kita hanya bisa cenderung pada apa yang kita ingin lakukan. Ketika ingin kita lakukan, maka kita lakukan. Jadi kita tetap intinya kita ini punya pilihan sebetulnya. Di hadapan kita ada keburukan, ada kebaikan. Nah, disitulah kemudian kita memilih mau melakukan kebaikan, mau melakukan keburukan. Kita melakukan kebaikan itu adalah takdir Allah. Mau kita melakukan keburukan juga itu adalah takdir Allah. Tapi kita tetap memilih pilihan. Ya, tetap memilih pilihan. Lidzalika tuliba bit-taubati wal iqla' wan nadami walidzalika tuliba bit-taubati wal iqla' wan nadam. Ya, oleh karena itu kita kemudian dituntut untuk bertobat, untuk al-iqla', ya, artinya berhenti untuk melakukannya, wan nadam, dan menyesali ya dosa-dosa yang terjadi, ya. Wastahaqqat ta'zir wal hudud was thawab wal iqab, ya, dan berhak mendapatkan apa? Ta'zir, ya, hukuman peringatan, wal hudud, hukuman pidana, was thawab, ya, baik itu pahala, ya, wal iqab, pahala dan siksaan. Wa hadza huwa al-kasb,
Ya, dan inilah yang dimaksud dengan apa? Usaha. Ya, jadi usaha. Kita melakukan dosa, ya, kita memiliki pilihan mau bertobat atau tidak mau bertobat. Ya. Kalau mau bertobat, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau tidak mau bertobat, maka tetap akan mendapat dosa. Ya. Jadi seperti itu. Di hadapan kita itu ada pilihan. Kita yang kemudian memilih. Wa huwa ta'alluqul qudrati wal qudratil hadithah. Ya, usaha yang dimaksud dengan usaha di sini adalah keterkaitan dari daya kemampuan yang bersifat kemahlukan. Ya, ta'alluqul qudrah al hadithah. Dia adalah kemampuan al-qudrah itu, al-hadithah itu adalah bersifat makhluk. Ya. Ada juga mengatakan waqila huwal iradatu al-hadithah. Jadi usaha itu adalah kehendak yang bersifat kemahlukan. Nah, baik, apa bedanya antara qada dan qadar ini? Ya di sini sebenarnya ada perbedaan ulama ya. Perbedaan ulama di sini, tapi saya tidak ingin membahas ini terlalu jauh. Ya. Kalau mazhab yang masyhur di sini berbeda dalam masalah ini, ada mazhab Asy'ariyah, ada mazhab Maturidiyah, ya, perbedaan dalam masalah ini. Perbedaan antara al-qadha wal qadar. Nah, baik. Sebentar lagi kita akan selesai dari pembahasan eh, rukun iman ini. Dan seingat saya kita sudah membahas iman hari akhir ya, betul, Bapak sekalian? Mana panitia? Iya, nah Ustaz, sudah selesai. Sudah pernah kan kita sempat langkahi dulu ini masalah takdir, sempat kita langsung ke masalah beriman kepada hari akhir. Nah, baik, sekira cukup pembahasan kita berkaitan dengan qada wal qadar ini. Dan sisa waktu kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilakan. Nah, qadar. Ada yang ingin bertanya? Kami Ustaz, Ya, silakan. ya, syukron atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin kami tanyakan Ustaz, Ya. sekaitan tadi dengan segala perbuatan yang baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana di dalam tadi masalah kehendak, kita juga mempunyai kehendak untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Ya. Lantas bagaimana uh, hubungannya, bagaimana pemaknaan yang benar terhadap istilah bahwa segala kebaikan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tadi Kebaikan dan kita keburukan. Ya. sedangkan tadi kita juga dijelaskan bahwa iradah kita juga memiliki kehendak seperti itu. Baik. Ya, saya perjelas lagi, sebenarnya saya sudah bahas ini, bahwa untuk menciptakan kebaikan dan keburukan itu atas seorang hamba, semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai bentuk adab tata krama kepada Allah, kita kemudian menisbatkan kepada Allah yang baik-baik saja.
Adapun yang buruk-buruk itu kemudian kita nisbatkan kepada diri kita sendiri. Itu maksudnya. Jadi dalam hal penisbatan, kita menisbatkan kepada Allah yang baik-baik. Dalam keburukan kita nisbatkan kepada diri kita. Adapun dalam hal penciptaan, takdir, ya, menciptakan al-qada wal qadar itu, maka semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Hakikatnya semuanya adalah ciptaan Allah. Baik kebaikan atau keburukan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk tata krama, kita menisbatkan kepada Allah kebaikan itu dan kita menisbatkan kepada diri kita keburukan itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah juga dipahami bahwa seorang hamba itu kemudian pasrah begitu saja, bahwa gerak-geriknya itu ya adalah semuanya adalah keterpaksaan. Ketika dia bermaksiat, dia mengatakan inilah takdir Allah bagi saya. Allah yang menginginkan saya kemudian bermaksiat. Ya, kita katakan itu tidak benar. Itu tidak benar. Kita tidak di bawah keterpaksaan. Kita semua ini adalah punya usaha. Punya usaha. Dan setiap usaha kita itu itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita ini kemudian melakukan sesuatu semua di bawah keterpaksaan. Ya. Kita melakukan keburukan, ya kemudian kita katakan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala bagi saya. Ini bukan usaha saya. Ini ya mohon maaf ada yang mengatakan ini Allah yang menginginkan saya untuk melakukan seperti ini. Ya tidak. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan karena itu adalah pilihan Anda. Dan sebelum Anda memilih, Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa Anda akan memilih itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menakdirkan Anda untuk memilih yang lainnya. Anda Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Anda untuk memilih kebaikan. Tapi kenapa Anda kemudian lebih condong kepada keburukan dan meninggalkan kebaikan? Maka seperti itu. Jadi setiap hamba itu punya hak pilih, ya, punya kecenderungan. Itulah yang disebut tadi dengan al-kasb. Itu adalah usaha. Ya, tapi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menakdirkan semuanya, ya, dan setiap takdir Allah Subhanahu wa taala itu berangkat dari iradahnya, kemauannya. Tapi apakah semua yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala itu kemudian dicintainya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala ya ridho terhadap terhadap yang baik-baik dan tidak pada hal-hal yang buruk. Ya, misalnya mengatakan saya bermaksiat. Ya, ini adalah takdir Allah bagi saya. Pertama, tidak ada paksaan Anda kemudian memilih maksiat karena di sana ada kebaikan, sehingga Anda sendiri akan mempertanggungjawabkan pilihan Anda itu. Kemudian yang kedua adalah itu memang takdir Allah, tapi itu bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Ya, bukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, kehendaki. Bukan sesuatu yang istilahnya eh, bukan sesuatu yang mengundang sifat al-hub, ya. Bahkan itu adalah perbuatan yang mengundang sifat al-ghadab, yang bisa sesuatu yang sifat yang dengannya hamba itu akan diazab, ya. Ya. Jadi dengannya justru dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekira bisa dipahami penjelasan saya? Iya, Ustaz. Nah. Ada yang lain? Silakan. Jika ada pertanyaan yang lainnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kita akan masuk pada pembahasan
tanda-tanda balik ya. Kita sudah akan masuk ke pembahasan tanda-tanda balik. Namun sebelumnya di sini tersisa pembahasan sedikit saja sebelum masuk pada pembahasan tanda-tanda balik, yaitu perkataan penulis di sini tentang makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah di sini kata beliau, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Ya, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira masalah ini sangat jelas ya, sudah banyak dalil-dalil yang kita sampaikan, bahkan di awal pertemuan kita sudah membahas berkaitan dengan lawan daripada tauhid ini. Ini adalah tauhid ya. La ilaha illallah ini adalah tauhid. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lawan daripada tauhid ini adalah syirik ya. Dan macam-macam syirik di awal pertemuan kita sudah pernah sampaikan. Syirik secara yang ma'ruf ya terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Dan dalam penjelasan yang pernah kita sebutkan, kita membagi syirik itu menjadi 6 ya. Dan yang belum sempat hadir pada pembahasan kita tentang macam-macam syirik yang 6 itu, mungkin bisa kemudian menyimak di rekaman kita yang lalu. Nah, baik, sebelum saya mengakhiri, mungkin masih ada 1-2 pertanyaan. Tidak ada lagi? Masih bisa kan, Ustaz? Ya, silakan. Iya, tadi yang ingin kami tanyakan kembali, Ustaz, terkait dengan ketaatan yang kita lakukan. Ya. Apakah dengan adanya irodat kita, dapat kita katakan bahwa kita mempunyai andil dalam melakukan ketaatan, Ustaz? Ya, setiap ketaatan yang kita lakukan, apakah di dalamnya kita juga punya andil? Ya, jelas bahwa ketaatan yang kita lakukan itu ya kita punya andil di dalamnya, kita telah memilihnya. Kenapa kita tidak? Karena kan bisa saja kita memilih maksiat atau tidak taat, tapi kita punya kecenderungan ya untuk melakukan ketaatan. Maka oleh sebab itu nanti ketaatan itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Tafaddulan minhu, sebagai bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Tapi apakah wajib? Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalas kebaikan-kebaikan kita? Ya tidak. Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak wajib kemudian membalas kebaikan-kebaikan kita. Ya, sekiranya Allah menghendaki ya bisa saja kemudian seorang hamba yang taat itu kemudian masukkan ke dalam neraka. Kemudian hamba yang kafir itu dimasukkan ke dalam surga. Itu ya adalah suatu yang bukan merupakan keharusan ya, tapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan dalam kitabnya ya, bahwa dalam Al-Qur'an bahwa manusia itu ya ketika mereka taat ya, ketika mereka seorang muslim dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amalan soleh, maka mereka akan dijanji dengan surga. Nah, begitu juga dengan orang yang kafir. Maka orang kafir ya berhak untuk masuk ke dalam neraka. Nah, jadi semuanya itu adalah bentuk tafadzul, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas perbuatan seorang hamba itu ya karena pilihannya, ya, karena dorongannya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Ya, jadi seorang hamba itu tidak ada intervensi sebetulnya. Dia punya pilihan. Dia punya pilihan dan tidak 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 ada paksaan. Ya, dia punya pilihan, dia punya kecenderungan.
Oh iya, nah Ustaz, syukran. Ya, afwan. Masih ada? Terakhir dari akhwat mungkin? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu azza wa jalla an yanfa'ana bima 'allamana wa syukran wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.